يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه wasallam. Ikhwani fiddin, sidang Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, yang dimana tentunya kita ketahui bahwasanya nikmat-nikmat tersebut tidaklah datang kecuali dari Allah Subhanahu wa taala semata. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan tidak ada satu nikmat pun yang ada pada diri kalian melainkan nikmat tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sudah sepantasnya bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dengan cara kita senantiasa menjadikan setiap ibadah-ibadah kita hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memalingkan ibadah kita kepada selain Allah, karena ini merupakan haknya Allah sebagai Rabbul Alamin, sebagai zat yang telah memberikan kepada kita nikmat, sebagai satu-satunya zat yang menciptakan kita, yang mengatur alam semesta untuk kita. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang mustahiqun lil ibadah, zat yang berhak untuk kita ibadahi. Dan hal ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-62. Begitu juga disebutkan dalam surat Luqman ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haq." Yang demikian itu karena dialah Allah yang hak. Wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Maka barang siapa yang dia berdoa, beribadah kepada selain Allah, batil, akan tertolak ibadahnya, doanya akan tertolak, wa iyadzubillah. Maka dari itu, inilah cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara kita senantiasa menjaga setiap doa-doa kita, setiap ibadah-ibadah kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada di antara kita saat ini yang merasa nyaman, yang merasa tenang dengan setiap dosa-dosa yang senantiasa dia lakukan? Apakah ada di antara kita yang ketika melakukan suatu hal yang diharamkan oleh Allah, suatu hal yang dilarang di dalam syariah, dosa, kemaksiatan, lalu keadaan kita saat ini tenang,
tidak merasa takut, merasa nyaman dengannya. Wa'iyadzubillah. Apakah kita merasa bahwasanya setiap kejahatan, setiap kemaksiatan, setiap kejelekan, setiap dosa-dosa yang kita kerjakan di muka bumi ini kemudian akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita merasa satu kejelekan yang kita lakukan pada detik ini atau hari ini itu tidak akan dimintai pertanggungjawaban? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita, tidak ada satupun dari amalan kejelekan yang kita kerjakan di dunia ini, meskipun itu hanya sebesar biji dzarrah, melainkan nanti fi yaumil hisab, di hadapan Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan ditampakkan untuk dimintai pertanggungjawaban. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zalzalah ayat yang ke-8, "Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang dia melakukan suatu amalan kejelekan, kemaksiatan, dosa, walaupun hanya sebesar biji dzarrah, hanya kecil, hanya sebesar biji sawi, dia akan mendapati amalan tersebut ditampakkan di hari hisab. Wa'iyadzubillah. Apakah kita merasa ketika kita melakukan suatu dosa, kemudian kita merasa nyaman dengannya, padahal dosa itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan kita? Kita merasa ketika kita melakukan dosa di atas dunia ini, kemudian dunia tidak menjadi saksi bagi kita atas apa yang kita kerjakan. Apakah ini perasaan kita saat ini? Padahal Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita masih di dalam surat Az-Zalzalah. Ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha." Pada hari itu, yakni pada hari hisab nanti, bumi akan mengabarkan apa yang terjadi di atasnya. Apa makna akhbaraha? Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Nasa'i. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna akhbaraha, yang dimaksud dengan akhbaraha di dalam ayat ini, di dalam surat ini, aitan an tashhada, bumi akan menjadi saksi ala kulli abdin wa amah, atas setiap apa yang dikerjakan oleh seorang hamba laki-laki ataupun perempuan, bima amila ala dhahriha, terhadap apa yang dia kerjakan di atas punggungnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaqula, bumi akan mengatakan, amila kadza wa kadza yauma kadza wa kadza, ni si fulan ini melakukan ini dan ini di hari ini, di tempat ini dan itu. Kemudian kita merasa nyaman ketika kita berlaku dosa sembunyi-sembunyi, tidak ada orang yang melihatnya. Kemudian kita lupa bumi tempat kita berpijak ini nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ini merupakan satu hal yang sangat penting bagi kita ayuhal ikhwah. Kalau hati kita telah mati sehingga kita bermaksiat kepada Allah dalam keadaan farihan, senang, lupa, tidak takut, nyaman, ingat, jika Allah memberikan kepada kita nikmat yang banyak dalam keadaan kita masih bermaksiat kepada Allah, maka inilah yang disebut sebagai istidraj, kenikmatan yang menipu. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Uqbah bin Amir yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Idza ra'aitallah," kalau engkau melihat Allah, yu'ti al-'abda, memberikan kepada hambanya, minad dunya ma yuhib, terhadap perkara dunia dengan apa-apa yang dia cintai, Allah kasih kepadanya nikmat yang banyak, wa huwa muqimun 'ala ma'asi, tapi dia tetap bermaksiat kepada Allah, merasa tenang, merasa nyaman dengan kemaksiatannya, karena nikmat yang Allah berikan kepada dirinya begitu banyak sehingga dia lupa kalau dia akan dikembalikan kepada Allah, lupa kalau semua amalan-amalan yang dia kerjakan dan nikmat yang Allah berikan akan dimintai pertanggungjawaban. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa inna madzalika al-istidraj. Yang demikian itulah yang disebut sebagai al-istidraj, kenikmatan yang menipu. Maka dari itu ini merupakan perkara yang sangat penting bagi kita ayuhal ikhwah. Kalau kita merasa nyaman dengan dosa yang biasa kita kerjakan, segera bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah, tinggalkan kemaksiatan itu. Jangan kita tunda-tunda lagi, tinggalkan kemaksiatan itu. Jangan sampai ketika Allah berikan kepada kita dunia dan seisinya, membuat kita lalai, lupa, menjadi istidraj, lalu kemudian kematian itu datang di hadapan kita. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-44, falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika mereka sudah lupa terhadap peringatan,
Kami berikan kepada mereka semua pintu-pintu dunia, dibukakan nikmat rizki dalam keadaan dia bermaksiat kepada Allah. Faida farihu bima utu, ketika mereka sudah merasa nyaman dengan apa yang diberikan, sehingga ketika melakukan kemaksiatan, dosa yang biasa mereka kerjakan, mereka lupa, lalai. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka sudah lalai dan lupa, fa akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun, kami akan datangkan kepadanya musibah, kematian secara tiba-tiba, dan mereka hanya bisa terdiam, bingung. Maka dari itu, tinggalkan kemaksiatan yang biasa kita kerjakan, karena kita nggak tahu kapan kita akan bertemu dengan ajal kita. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Tidak ada seorang jiwa pun yang mengetahui satu detik berikutnya apa yang dia kerjakan. Apakah dia akan bertemu dengan kematiannya, atau dia tetap bisa bermaksiat kepada Allah, atau dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah ketika kita melakukan satu kemaksiatan, meskipun itu hanya kemaksiatan yang kecil dan kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, kematian itu akan datang kepada kita dimanapun kita berada. Sebagaimana disebutkan dalam surat Luqman ayat yang ke-34, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang jiwa pun yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari, dan tidak ada seorang jiwa pun yang mengetahui di bumi mana dia akan dimatikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in wa sallimu taslima ma ba'd. Ikhwani fi din, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita ketahui, tidak ada seorang manusia pun yang tidak terjatuh ke dalam satu dosa. Sehebat apapun dia beribadah kepada Allah, sehebat apapun dia memiliki keimanan, yang namanya manusia pasti terjatuh ke dalam satu dosa. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nabi SAW mengatakan, kullu bani Adam khata', setiap bani Adam pasti terjatuh ke dalam suatu kesalahan. Akan tetapi sebaik-baiknya orang yang terjatuh ke dalam kesalahan, yaitu adalah orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kata Nabi SAW, wa khairul khata'in at-tawabin. Dan sebaik-baiknya orang yang terjatuh ke dalam kesalahan adalah orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jika kita terjatuh ke dalam suatu dosa, kesalahan, segera kembali kepada Allah. Jangan malah justru kita tumpuk dosa itu dengan dosa-dosa yang lainnya. Kembali kepada Allah, bersegera. Jangan kita tunda. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-50, fafirru ilallah. Segera kalian berlari menuju Allah, kembali kepada Allah. Jangan biarkan hawa nafsu memalingkan kita untuk bertaubat kepada Allah. Jangan biarkan syaitan memberikan syubhatnya, syabekahnya, jerat-jeratnya untuk kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita terjatuh ke dalam kemaksiatan. Segera kembali kepada Allah. Jangan kita berprasangka buruk kepada Allah. Sebanyak apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, jika kita mau memalingkan wajah kita hanya kepada Allah, kita angkat kedua tangan kita hanya kepada Allah, kita mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilallah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seberapa banyak dosa itu dan seberapa besar dosa itu. Dan hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, wahai hamba-hambaku yang senantiasa menzalimi dirinya sendiri, jangan pernah berputus asa terhadap rahmatnya Allah. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha mengampuni segala dosa. Sesungguhnya dialah zat yang maha pengampun. Masya Allah. Kembali kepada Allah, tinggalkan kemaksiatan itu. Jangan biarkan kemaksiatan itu menjerat kita sampai ajal menjemput, kemudian kita menjadi orang yang paling merugi kelak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-99 sampai dengan ayat yang ke-100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut, sampai ketika datang kematian kepada salah seorang di antara mereka. Mereka mengatakan, Rabbirji'uni la'ali a'malu shalihan. Ya Allah, kembalikan aku kembali ke dunia untuk aku bisa melakukan amalan soleh. Tetapi apa? Dia tidak akan mampu dan tidak akan pernah dikembalikan di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla innaha kalimatun huwa qailuha
itu hanya kalimat-kalimat yang direngekkan saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka terdapat tembok yang menghalangi mereka sampai nanti mereka akan dibangkitkan. Maka dari itu ketika Allah masih memberikan kepada kita kesempatan, Allah masih biarkan kita bernafas, Allah berikan kepada kita kesempatan untuk senantiasa bisa bertaubat kepada Allah sebelum ajal menjemput kita, kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Jangan sampai kita merasa nyaman dengan dosa-dosa kita, terjerat di dalamnya, wa a'udzubillah. Aku qouli hadza wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala khairin nabi alladhi ursila alaihi khairul kitab kama amarakum bidzalika al latiful wahhab kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina سبقونا بالإيمان ولا تكوننا من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.